Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan kami dari kelompok 1 yang terdiri dari Widat Fadlur Rahman, Elok Nur Hasanah, Rifa Yasmin Nailufar, Muhammad Zaki Pranata, dan yang terakhir adalah saya sendiri, Indira Prasasti. Baik, langsung saja untuk jurnal yang pertama, yaitu penanganan kasus anak korban perceraian orang tua melalui Parent Interaction Therapy di Save the Children Yogyakarta. Nah, latar belakangnya yaitu seorang anak harus dapat dilindungi, dididik, dan dibesarkan dengan kasih sayang dan perhatian yang baik dan benar. Tapi di sini realitanya masih banyak sekali kasus yang menyebabkan kondisi anak menjadi terancam, baik terancam dalam sisi fisik maupun psikis. Jika biasanya fisik masih bisa diatasi dengan pengobatan oleh dokter, maka lain halnya dengan psikis. Banyak sekali faktor yang menyebabkan psikis seorang anak jadi terganggu. Salah satunya yaitu adanya trauma akibat perceraian kedua orang tuanya. Lalu, metode yang digunakan di sini, sang peneliti menggunakan metode kuantitatif dengan jenis penelitian eksperimen. Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh dan penerapan parent-child interaction terapi terhadap interaksi klien dengan kedua orang tuanya. Baik teman-teman, pada slide selanjutnya yaitu mengenai prosedur asesmen. Nah, di sini pada jurnal ini peneliti telah mengobservasi bahwa pada bulan Juli tahun 2017 berdasarkan informasi dari PDAK Yogyakarta di Desa Gamping terdapat kasus perceraian orang tua yang kemudian si orang tuanya ini menitipkan anaknya di sebuah panti asuhan. Nah, anak tersebut merasa bahwa dia telah dibuang oleh kedua orang tuanya. Si anak ini kebetulan datang dari keluarga yang mampu, maka dari itu ketika si anaknya pindah ke panti asuhan, dia awalnya sulit untuk beradaptasi. Dia juga menolak untuk bertemu dengan para pekerja sosial di sana. Dan akhirnya si para pekerja ini merasa tidak selaras juga dengan si anak ini. Maka dari itu pada tanggal 15 Agustus 2017 dirujuklah ke peneliti. Kemudian pada suatu waktu ketika peneliti sedang melakukan asesmen ulang kepada subjek dan kedua orang tuanya, di situ terlihat bahwa AN ini hanya akan berinteraksi dengan orang tuanya ketika subjek sedang membutuhkan sesuatu atau sedang membutuhkan uang untuk keperluannya. Bahkan perilaku subjek ini pun tidak mencerminkan sifat yang baik kepada orang tuanya. Contohnya, subjek menggunakan nada yang tinggi dan juga membantah saat berbicara dengan sang ibu, serta emosi subjek juga yang masih labil. Tetapi di balik itu semua terdapat beberapa pertimbangan mengenai kekuatan subjek untuk bisa berubah ke arah yang lebih baik. AN masih memiliki keinginan untuk aktif dalam ekstrakurikuler yaitu tapak suci, dan juga masih aktif dalam kegiatan yang berbau keagamaan di pantinya. Meskipun pengaruhnya relatif masih kecil, namun setidaknya dengan aktifnya AN pada beberapa aktivitas dengan teman-teman sebayanya dapat menjadi kekuatan yang mendasari peneliti dalam memberikan intervensi pada AN. Oke, yang selanjutnya yaitu prosedur intervensi. Rancangan intervensi yang dilakukan untuk klien AN akan dilakukan sebanyak 12 sesi yang dibuat mulai dari sesi persiapan hingga sesi pengakhiran. Nah, di sini ada tabelnya ya. Rancangan sesi intervensinya pada sesi yang pertama, kedua, dan ketiga
kegiatannya sama, yaitu persiapan terapi PCIT atau Parent Child Interaction Therapy. Kemudian durasinya sama, yaitu 60 menit, dan tempatnya berada di rumahnya Ibu AN. Kemudian pada sesi keempat, kegiatannya pengajaran CDI atau Child Direct Interaction, durasinya 120 menit, tempatnya masih sama, yaitu di rumah Ibu AN. Kemudian pada sesi kelima, keenam, dan ketujuh, kegiatannya yaitu keterampilan CDI. Durasinya sama, yaitu 60 menit, tempatnya sama di rumah Ibu AN, tetapi pada sesi keenam ini tempatnya berubah, yaitu di lapangan panti. Kemudian pada sesi ke-8, kegiatannya pengajaran CDI, durasinya 120 menit, dan tempatnya di rumah Ibu AN. Kemudian pada sesi ke-9 dan ke-10, kegiatannya keterampilan CDI, durasinya sama 60 menit, dan tempatnya di rumah Ibu AN. Dan yang terakhir, sesi ke-11 dan 12 yaitu pengakhiran, durasinya 60 menit, dan tempatnya di rumah Ibu AN. Nah, di sini akan saya jelaskan pada tahap persiapan, peneliti mengenalkan terapi PCIT ini kepada orang tua subjek. Tahap ini memiliki arti penting terhadap keberlangsungan intervensi. Pada tahap ini, pelaksana intervensi memiliki tujuan utama, yaitu menjalin raport dengan ibu dan anak, serta menarik perhatian ibu dan memotivasinya untuk berkomitmen memprioritaskan waktu untuk hadir di setiap sesi intervensi. Agar kedepannya dapat mempermudah sang ibu, akhirnya sesi terapi ini dilakukan di rumah Ibu AN. Tahap selanjutnya adalah pengajaran keterampilan CDI. Dan selanjutnya sesi pelatihan keterampilan CDI yang diberikan orang tua langsung kepada subjek AN. Tahap ini dilakukan sebanyak 1 kali sesi pengajaran dan 4 kali sesi pelatihan keterampilan CDI. Terdapat 1 sesi pada tahap ini yang dilaksanakan di lapangan panti. Pada tahap ini, peneliti akan melihat sejauh mana interaksi yang dilakukan antara ibu dan subjek AN. Sisa sesi berikutnya akan dilakukan di rumah Ibu AN lagi. Sebagaimana yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya ya, penelitian di sini menggunakan metode Single Subject Design atau SSD dengan pola A, B, A. Pertama, yaitu pola A, yaitu tahapan baseline. Peneliti melakukan asesmen ulang kepada subjek AN dengan menggunakan instrumen tambahan yang di dalamnya mencakup aspek perilaku, aspek emosi, dan aspek sosial. Pada saat peneliti melakukan asesmen ulang kepada subjek AN, hasil yang didapat adalah bahwa subjek AN memperlihatkan perubahan-perubahan. Perubahan ini akan diulas pada uraian selanjutnya. Nah, kemudian yang kedua yaitu pola B, yaitu tahap intervensi, di mana pada tahap ini selain melakukan intervensi, peneliti juga melakukan pengukuran kembali menggunakan instrumen yang sudah disediakan. Peneliti memberikan intervensi terapi PCIT untuk subjek AN. Intervensi dilakukan tidak hanya kepada subjek AN, melainkan diberikan pula pada keluarga dengan cara pemberian pelatihan good parenting. Dan yang terakhir, atau pola ketiga yaitu pola A yang akan melakukan monitoring dan evaluasi. Pada tahap ini, peneliti masih tetap mengukur sejauh mana efektivitas dari pemberian intervensi. Pada tahap ini juga, peneliti tetap melakukan pengukuran yang nantinya akan dibandingkan dengan tahap baseline,
sehingga terlihat jelas apakah terdapat peningkatan atau penurunan yang ditampilkan oleh subjek AN. Baik, yang selanjutnya yaitu mengenai hasil dan diskusi. Tak dapat dipungkiri bahwa kasus perceraian merupakan kasus yang terjadi di mana-mana. Kasus ini selalu berkembang dan bahkan tak ada habisnya. Dan hal terburuknya itu ketika sang anak menjadi terpuruk dan juga sang anak menjadi korbannya. Biasanya jika sidang telah dilakukan, anak akan hidup dengan salah satu orang tuanya. Tapi ternyata masih banyak kasus di mana orang tua lebih memilih menitipkan anaknya pada panti asuhan daripada mengurus anak itu sendiri. Hal itu sebetulnya bukan hal yang salah, bahkan boleh-boleh saja. Akan tetapi yang mengganjal di sini, mengapa orang tua ini tak mau mengurus anaknya sendiri? Bahkan terkadang banyak orang tua yang tidak meninggalkan pesan atau kesan apapun pada anaknya ketika mereka dikirim ke pihak panti. Maka dari itu banyak anak-anak yang merasa bahwa diri mereka dibuang dan merasa tidak dibutuhkan lagi, seperti pada kasus AN ini. Sama seperti hal di atas, AN ini merupakan salah satu korban perceraian dari kedua orang tuanya. Dia merasa bahwa dirinya telah dibuang, yang kemudian ditempatkan di sebuah panti. Tentu, baik disadari ataupun tidak, hal ini telah berdampak pada AN. Yang awalnya dia merasa sangat sulit untuk beradaptasi di panti tersebut, bahkan ia pernah akan melancarkan aksi bunuh diri dengan pecahan kaca yang ia goreskan pada pergelangan tangannya. Nah, untungnya hal tersebut langsung diketahui oleh pihak panti dan dapat dihentikan. Nah, pada penanganan kasus ini, peneliti menggunakan pendekatan utamanya yaitu parent-child interaction. Penerapan parent-child interaction pada dasarnya menjelaskan bahwa betapa pentingnya orang tua menerapkan pengasuhan otoritatif dengan cara memenuhi dua kebutuhan sang anak, yaitu kebutuhan akan kasih sayang dan batasan perilaku. Dua kebutuhan ini dituangkan dalam dua fase terapi yang dilakukan oleh peneliti, yaitu pada CDI atau Child Direct Interaction dan PDI, Parent Direct Interaction. Fase CDI ini menggunakan konsep pendekatan teori attachment, di mana pada fase ini orang tua AN mengembangkan hubungan yang secure terhadap anaknya, yaitu AN, sehingga pada fase ini akan tercipta interaksi orang tua dan anak yang lebih hangat dan lebih positif. Pada awalnya mungkin fase ini sedikit sulit untuk dilakukan karena AN terlanjur memiliki dendam dan marah terhadap orang tuanya. Namun secara perlahan-lahan akhirnya AN mau mendengarkan penjelasan dari orang tuanya, dibantu menggunakan terapi pada fase ini. Kemudian pada fase kedua yaitu fase PDI, di mana orang tua diajarkan untuk menjelaskan hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh AN dan apa konsekuensinya. Ketika AN melakukan perkembangan yang baik, maka orang tuanya memberikan penghargaan kepada AN, bisa berupa pujian. Nah, berdasarkan studi dari penerapan intervensi yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa PCIT atau Parent Child Interaction Therapy ini sangat efektif dalam menangani kasus anak sebagai korban perceraian orang tua. Interaksi dapat dibangun antara orang tua dengan subjek dan akan terus meningkat jika kedua belah pihak mampu berkomitmen untuk dapat menerapkan terapi ini di kehidupan sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ke komentar kelompok mengenai metode intervensi yang dilakukan.
Nah, di sini metode intervensi yang dilakukan pada penelitian ini yaitu sangat cocok dan efektif. Mungkin akan lebih baik lagi jika dilakukan pula asesmen dan intervensi kepada kedua orang tua AN ini, yang notabene merupakan akar dari permasalahan yang saat ini sedang dihadapi oleh AN. Maka dari itu, agar lebih tahu mengenai apa yang orang tuanya AN ini pikirkan ketika mereka menitipkan sang anak kepada pihak panti, dan juga agar AN serta para pembaca jurnal pun mengetahui faktor apa yang menyebabkan kedua orang tua AN ini bisa bercerai dan lebih memilih untuk menitipkan AN kepada panti daripada dirawat dengan mereka sendiri. Baik, kita lanjut. Di sini ada jurnal kedua yang berjudul Dinamika Forgiveness pada Anak Korban Perceraian. Diawali dengan latar belakang, keluarga memiliki peran yang sangat penting dalam perkembangan anak, baik fisik maupun mental. Akan tetapi, pada kenyataannya tidak semua anak memiliki keluarga yang utuh. Salah satunya dikarenakan perceraian, dan tentunya hal ini melukai perasaan anak, dan efek yang ditimbulkan pun adalah kesedihan serta kehilangan. Metode dari penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi, yaitu mengkaji lebih dalam fenomena tentang terjadinya broken home atau pasangan yang bercerai dan dampaknya terhadap anaknya. Subjek yang digunakan untuk penelitian ini adalah anak-anak yang mengalami perceraian orang tua dan mereka telah memaafkan atau melakukan forgiveness terhadap masalah yang dibuat oleh orang tuanya. Dan teknik pengambilan data yang digunakan yaitu gabungan dari observasi wawancara, yaitu dengan mengobservasi dan mewawancara secara detail para subjek sehingga mendapatkan data yang valid. Adapun hasil dari penelitian ini adalah kedua subjek sudah sampai pada tahap total forgiveness, di mana kedua subjek tersebut menghilangkan rasa tidak percaya, rasa marahnya, kemudian hubungan antara subjek dengan orang tua kembali secara total seperti keadaan yang lebih baik dari apa yang sudah terjadi. Selanjutnya kita masuk pada diskusi, di mana di dalam diskusi ini kita akan mencoba untuk mengaitkan keempat fase tersebut dengan case yang dialami oleh subjek. Adapun yang pertama yaitu dari fase pembukaan. Di fase pembukaan ini keterkaitannya dengan case yang dialami subjek adalah di sini, di fase ini subjek merasakan bahwa pertama kali ia merasa tidak percaya, marah, serta sedih akan perceraian yang dialami oleh kedua orang tuanya. Kemudian, adapun yang kedua yaitu fase pengambilan keputusan. Adapun keterkaitannya dengan case yang dialami subjek adalah di fase ini, subjek merasakan bahwasannya ia tidak percaya dengan keputusan orang tuanya untuk bercerai. Namun, seiring berjalannya waktu, kedua subjek akhirnya mulai tenang. Setelah kedua orang tua memutuskan untuk bercerai, kedua subjek menenangkan diri dengan mengisi kegiatan bersama dengan teman, kemudian mencoba untuk lebih baik lagi, karena kedua orang tua subjek terus berusaha untuk memberikan pengertian kepada kedua subjek tersebut. Kemudian fase yang ketiga yaitu fase tindakan. Keterkaitannya dengan case yang dialami subjek adalah di fase ini subjek sudah bisa menunjukkan, melihat tentang apa yang diberikan orang tuanya.
Mereka mampu menunjukkan kedekatan kepada anak-anaknya meskipun telah bercerai, akhirnya membuat kedua subjek ini terbuka untuk memaafkan dan berlanjut pada pembentukan pola pemikiran baru bahwa apabila kedua subjek tidak menjalin hubungan baik kembali dengan kedua orang tua mereka, tentunya akan merugikan diri mereka sendiri. Nah, pada akhirnya kedua subjek tidak hanya memaafkan, namun bisa menjalin hubungan baik dengan kedua orang tuanya kembali. Fase yang keempat yaitu fase pendalaman. Adapun keterkaitannya dengan case yang dialami subjek adalah di fase ini subjek mulai ditemukan bahwa pemaknaan terhadap perceraian kedua orang tua mereka. Subjek merasa bahwasannya di fase ini kapanpun ketika subjek membutuhkan kedua orang tua mereka selalu bisa untuk meluangkan waktunya dan akhirnya hubungan dengan orang tua terjalin dengan baik. Fase yang kedua yaitu fase pengambilan keputusan atau decision phase, di mana di fase ini subjek mulai memahami akan makna forgiveness atau pengampunan tersebut. Individu memutuskan untuk memberikan pengampunan atas dasar pemahaman yang telah didapatkannya, dan subjek menyadari bahwasannya keputusan yang diambil untuk memaafkan itu menguntungkan bagi diri sendiri maupun bagi suatu hubungan tersebut. Adapun fase yang ketiga yaitu fase tindakan atau work phase, di mana di fase ini individu mulai membentuk perspektif berpikir yang baru atau disebut dengan reframing. Di sini subjek mulai untuk berpandangan lebih positif terhadap apa yang terjadi sehingga menghasilkan perubahan perilaku yang positif pada diri sendiri, orang lain maupun hubungan tersebut. Adapun fase yang keempat yaitu fase pendalaman atau deepening phase, di mana di fase ini subjek menemukan makna bagaimana rasanya sebuah penderitaan, merasakan hubungan lebih terhadap apa yang terjadi, serta berkurangnya emosi negatif dalam diri, sehingga menjadikan individu tersebut mengetahui akan makna dari sebuah penderitaan dalam diri jika tidak mampu untuk memaafkan. Selain keempat fase tersebut, terdapat juga fase total forgiveness, di mana di fase total forgiveness ini subjek sudah mulai menjadikan benar-benar untuk memaafkan setelah apa yang dialami di keempat tahap tersebut. Nah, proses memaafkan ini dinamakan dengan fase total forgiveness, di mana subjek benar-benar sudah memaafkan mengenai apa yang terjadi. Adapun komentar kelompok kami yaitu penerapan intervensi tersebut sudah tepat dilakukan pada keluarga subjek yang notabene kondisi kedua orang tua tersebut sudah saling memahami tugas masing-masing pribadi yang akan tetap bertanggung jawab atas kasih sayang terhadap anaknya, sehingga setelah proses perceraian itu berlangsung, subjek bisa mencapai tahap total forgiveness atas dasar dukungan dari sikap orang tua yang juga kooperatif. Namun, yang harus ditekankan di sini, apabila intervensi tersebut diterapkan pada keluarga lain yang mana kondisi orang tuanya kurang kooperatif dengan kondisi anaknya, maka perlu usaha lebih bagi anak untuk mencapai total forgiveness tersebut. Maka dari itu, pelibatan orang tua dalam intervensi ini juga diperlukan untuk terciptanya pola komunikasi yang baik sehingga anak bisa mencapai tahap total forgiveness pasca perceraian kedua orang tua. Baik, itu tadi merupakan hasil review jurnal dari kelompok 1. Terima kasih karena sudah mendengarkan teman-teman. Sampai jumpa.